Halo semua, kembali lagi bersama Kuria di PKK Reading. Kali ini temanya tentang prediksi love life kamu di bulan Juni. Sebelum kita mulai, aku mau ngingetin dulu bahwa ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak untuk kamu. Selalu bijak menelaah apa yang aku katakan, karena prediksi tarot hanyalah sebuah early warning buat kita ya. Oke, di sini ada dua pile. Seperti biasa, kalian pilih sesuai dengan intuisi kalian ya. Pile 1 dan ini pile 2. Oke, silakan. Oke, untuk kamu yang pilih pile 1. Ini kartu oracle dan ini tarotnya ya. Oracle-nya nanti kita lihat. Pile 1. Ini saya belum tahu isinya apa. Ada Six of Cups. Ada Seven of Cups. Wah, cup semua nih baru mulai. The Devil. Three of Cups. Five of Pentacles. The Moon. Death. Two of Wands. Page of Pentacles. Dan Nine of Pentacles. Wow. Oke. Dirapiin dulu ya. Oke. Yang pilih pile 1, dari tebaran kartu ini, saya melihat beberapa dari kamu, tidak semuanya, tapi ada beberapa, yang menaruh harapan dan tuntutan, ya, harapan dan juga tuntutan mengenai sosok pasangan yang ideal menurut pemikiran kalian ya. Tentu buat tiap orang ideal itu berbeda ya, masing-masing punya kriterianya masing-masing. Bila saat ini kamu sudah punya pasangan, ya, kemungkinan kamu merasa tidak puas. Bisa dalam hal sifat atau sikapnya yang menurut kamu kurang kamu sukai, ya. Untuk kamu yang single, kemungkinan kamu masih belum mau berkomitmen sampai kamu menemukan yang benar-benar ideal untuk kamu. Sepertinya sih ada hal yang membuat kamu itu kelihatan takut dan ragu. Takut dan ragu ya. Takut dan ragu. Kemungkinan bisa jadi takut dan ragu ini berasal dari masa lalu, seperti trauma pada saat kalian masa kecil. Bisa juga kamu melihat ada pengalaman buruk orang lain mengenai pasangan. Ya, sehingga hal ini membuat kamu mikir-mikir, mencari yang lebih sempurna, lebih perfect gitu. Aku nggak mau lihat nasibku nanti kayak si A atau si B yang orang yang kamu anggap sebagai contoh kamu itu ya. Padahal belum tentu kamu dengan orang itu punya nasib yang sama, punya jalan hidup yang sama gitu loh. Ya, jadi jangan pernah takut untuk yang belum berpasangan ya. Jangan pernah takut gitu. Kemudian untuk keduanya, baik berpasangan maupun single, akhirnya kalian sadar bahwa untuk menjalin suatu hubungan ya, untuk berpasangan itu kita harus melihat bahwa tidak pernah ada hubungan yang 100% perfect. Tidak ada. Juga tidak ada yang 100% itu bad atau buruk. Itu juga nggak ada. Ya.
Jadinya akhirnya kalian itu sadar, bertransformasi, belajar untuk mencintai orang lain dengan memahami dan mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Kalian mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu, baru kamu bisa mencintai orang lain. Menerima kelebihan dan kekurangan diri kamu terlebih dahulu, baru kamu bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Oke, dari tarot sekian, dan kita lihat dari oracle-nya ya teman-teman. Ada eksperimen, kelihatan nggak? Experiments, ya. Di sini seperti yang saya bilang tadi, ada yang coba-coba untuk menjalin suatu hubungan dengan si A, si B, si C. Ah, nggak puas, nanti ganti lagi. Ah, nggak sesuai, nanti ganti lagi. Gitu. Ada yang seperti ini. Gitu ya. Jadi nggak pernah puas. Punya pasangan, ribut lagi. Alasannya apa? Alasannya, kamu nggak cocok, kita nggak ada kecocokan. Kita udahin aja hubungannya, karena nggak ada kecocokan. No, semua hubungan itu tidak pernah ada yang namanya cocok, kecuali dicocok-cocokin. Oke, itu artinya kita harus mengalah, menerima kekurangan orang lain, menerima kekurangan pasangan atau orang yang kita cintai itu ya. Lalu ada vision. Vision itu kita melihat ke dalam diri kita. Kita melihat ke dalam diri kita. Oke. Nah, kita melihat ke dalam diri kita sendiri, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Ya, kalau kita sudah bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri kita, kita tentu akan bisa melihat, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Gitu. Tanpa kita harus menuntut mereka untuk menerima kita apa adanya. Ini namanya kita self-love, mencintai diri kita, menerima diri kita. Lalu di sini ada the silky and her skin, reclaiming your authenticity. Ya, jadi otentik ya teman-teman ya. Karena kalian sudah bisa menerima diri kalian, kekurangan kalian, kelebihan kalian. Jadi kalian tahu diri kalian itu seperti apa. Kalian menerima diri kalian sendiri. Self love itu penting. Ya, sehingga orang lain pun akan melihat diri kamu, wah, gitu. Mereka pun akan menerima diri kamu apa adanya kamu, kelebihan kamu, kekurangan kamu, karena kamu sudah menerima diri kamu terlebih dahulu. Semuanya, kekurangannya maupun kelebihannya kamu, ya. Kemudian ada falling in love. Oke. Falling in love, seperti yang saya bilang tadi, benar ya? Bahwa kalau kita bisa mencintai diri kita, bisa menerima diri kita, kekurangan, kelebihan, maka orang lain pun akan melihat dengan kacamata yang sama. Mereka pun akan menerima kamu, bisa menerima kekurangan, kelebihan kamu, apa adanya kamu, gitu. Tanpa harus menuntut kamu akan seperti ini, harus seperti itu. Begitupun kamu tidak akan menuntut kepada pasanganmu harus seperti ini, seperti itu yang sesuai kamu mau, gitu. Oke, file 1 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku. Bila kalian suka dan video ini memberi manfaat bagi teman-teman, tolong like, share, komen, dan subscribe ya. Tata titi tete, lanjut file berikutnya ya. Bye-bye. Oke, kita lanjut ke file berikutnya, file 2. File 2. Aduh, berantakan. Ini kartu oracle-nya, kita bukanya nanti. Dan ini kartu tarotnya, kita tebar ya. Ada The Empress, The Hangman, The Chariot, Ten of Wands. Nah, kebalik. Ini Nine of Wands. Ini Ten of Wands. Sorry. Ada Page of Cups, Knight of Pentacles, Two of Cups. Wow. Ten of Cups. Oke. The Magician. Wow. Keren.
Oke, kita lihat ya. Tunggu diatur dulu. Kelihatan semua kan ya? Dari tebaran kartu ini untuk yang single dulu ya. Sepertinya kamu itu sedang mencintai seseorang dan ada rencana untuk menawarkan cinta kamu kepadanya. Atau udah siap-siap mau nembak lah gitu. Dan juga kamu itu punya perasaan maju mundur. Mau nembak atau enggak ya? Gitu. Karena kamu ngelihat dia ini sebagai sosok yang agak sulit-sulit ditaklukin gitu ya, jinak-jinak merpati gitu. Taunya sulit banget di apa namanya ditaklukkan. Dia agak jual-jual mahal dikit lah sama kamu gitu ya. Fokus kamu tuh, dunia kamu tuh hanya dia. Gitu, seperti ini. Ya, kamu hanya pegang satu tongkat nih ya. Gambar ini hanya pegang satu tongkat doang, sedangkan tongkat yang lain tuh masih ada. Tapi kamu hanya pegang satu aja, kamu hanya dia aja. Di pikiran kamu tuh hanya dia, dia, dan dia. Mau makan ingat dia, mau tidur kebayang dia, gitu. Jadi waktu kamu tuh jungkir balik semua, cuman untuk satu orang. Nih, semuanya kamu korbanin, cuman buat satu orang itu doang ya. Kalau istilah anak sekarang katanya bucin ya, budak cinta. Semuanya dikorbankan buat cinta. Cilah. Bucin. Oke. Kamu pun juga, kalau dilihat dari sini, kamu juga perlu ekstra waktu, tenaga, ya, biaya buat PDKT kamu sama dia. Dan PDKT-nya ini nggak sebentar gitu. Butuh waktu yang cukup lumayan lama ya. Kerja keras lah kamu untuk PDKT sama dia yang jual-jual mahal ini gitu. Pergerakannya nggak terlalu cepat juga untuk dia bisa terima kamu. Banyak hal yang perlu kamu buktiin ke dia bahwa kamu itu layak, kamu itu pantas. Ya, pantas untuk si dia. Perlu pembuktian. Dia nggak sembarangan untuk menerima. Ya. Oke, buat yang berpasangan. Di bulan Juni kayaknya kondisi semakin berat ya. Semakin berat buat keluarga kalian. Ya, semakin berat buat keluarga kalian untuk dijalani gitu. Karena sepertinya akan ada satu tambahan keluarga baru karena di Empress ini merupakan wanita yang subur, bisa jadi ada kehamilan. Ya, akan ada satu anggota keluarga baru lagi. Nambah anggota keluarga baru ya, si kecil. Jadi mungkin ini yang membuat kalian berpikir, waduh, nambah anak, nambah biaya nih kayaknya gitu. Ya, sepertinya ada yang berpikir demikian. Tapi ketahuilah bahwa kamu itu mampu kok, mampu untuk bertanggung jawab, mampu untuk menghidupi keluarga kecil kamu itu. Mau ada tambahan keluarga baru maupun tidak, kalian mampu kok ininya ya, mampu untuk menghidupi. Semuanya itu akan berjalan dengan lancar ya, karena dari awal memang impianmu adalah keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, itu impianmu. Nah, untuk mencapai tujuan kepada keluarga yang bahagia ini, tentu akan dipenuhi juga dengan tanggung jawab. Ya, semakin bahagia, semakin sejahtera, tanggung jawab pun juga semakin besar. Tidak mudah, gitu ya. Tidak dengan santai-santai aja kamu bisa dapetin
Keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Semua itu perlu usaha, perlu effort, perlu waktu, perlu tenaga. Oke? Kalau dari kartu tarotnya sekian, kita lihat dari oracle card-nya. We'll see. Ada telepati. Di sini, kalau untuk yang berpasangan, karena sekarang ini work from home, atau kalian berdua di rumah aja gitu ya, hubungan itu semakin erat ya, antar suami dan istri, pasanganmu itu akan semakin erat karena saling tahu apa yang dimau tanpa harus kalian utarakan gitu. Kalian udah tahu nih, misalkan kamu lagi apa ya, kamu lagi bete, terus tiba-tiba pasanganmu datang bawain kamu misalkan makanan kesukaan kamu tanpa kamu minta, terus kamu jadi happy deh gitu ya. Seperti itu, apa yang kamu tidak minta toto dia bawain itu untuk kamu. Terus receptivity, allow yourself to receive, allow yourself to give. Jadi ada memberi dan ada menerima ya. Ini untuk yang tadi saya bilang bucin-bucin itu. Kalau kamu hanya memberi ya kepada orang yang kamu cintai itu tanpa dia memberi hal yang sama juga ke kamu, tidak ada take and give-nya dari dia, sebaiknya kamu pikir-pikir lagi deh gitu ya, apakah pantas seperti itu, apakah dia akan cocok untuk kamu ke depannya. Karena yang namanya orang memberi terus juga tidak akan selalu enak gitu ya. Jadi izinkan diri kamu untuk memberi, untuk menerima juga. Jangan hanya memberi melulu, sekali-kali kamu perlu menerima juga. Oke? Jadi jangan jadi bucin. Oke? Cinta boleh, tapi bodoh jangan gitu kalau kata orang ya. Lalu time and tide, oceanic spells and rituals. Oke, ini artinya kita buka satu lagi deh. Energy field adjustment, aura cleansing and health. Nah, ini seperti yang saya bilang. Untuk yang single tadi ya, yang dia sudah berkorban semuanya, ini harus seimbang, harus balance. Energi yang kamu keluarkan ini harus bisa dibagi. Jangan hanya fokusnya ke dia doang. Gitu. Kamu harus bisa bagi ke keluarga kamu, ke kerjaannya kamu, ya, ke orang-orang di sekitarmu gitu. Karena duniamu itu tidak hanya dia, duniamu itu luas gitu loh. Dan kamu juga perlu untuk berbagi untuk diri kamu sendiri. Kamu udah happy belum dengan hidupmu? Kalau belum ya kamu happy-happy dulu aja sama hidupmu. Gitu. Ya. Lalu ini time and tide itu untuk single maupun berpasangan ya. Percayalah kalau kamu mampu membuat suatu perubahan. Untuk yang berpasangan atau sudah berkeluarga, kamu mampu untuk membuat suatu perubahan, membuat membuat keluargamu lebih sejahtera lagi ke depannya gitu ya. Kalau untuk kamu yang single, percayalah bahwa pasangan impianmu itu selalu ada, pasangan cinta sejatimu itu ada di luar sana, bukan seseorang yang hanya maunya menerima aja gitu, sedang kamu harus memberi terus. Tidak seperti itu. Bukan berarti yang sedang kamu kejar ini tidak baik. Tidak, kamu tetap harus melihat dan gunakan logika. Jangan hanya pakai perasaan. Kalau pakai perasaan doang ya kamu lama-lama jadi bucin gitu. Kamu harus gunakan logikamu. Pantas saya berikan ini sudah berlebihan atau justru masih kurang gitu. Kalian harus lihat gitu loh. Kamu beri A,
dia responnya gimana? Nyuekin kamu atau gimana? Nah, itu harus harus kalian telaah lagi gitu ya. Lihat lagi. Tapi kalau kamu merasa dia adalah cinta sejatimu, yakinlah bahwa kalian itu akan bisa bersatu gitu. Oke ya, untuk file 2 sekian dulu pembacaan tarotnya. Terima kasih sudah menonton videoku. Bila kalian suka dan video ini memberi manfaat bagi teman-teman semuanya, tolong like, share, komen, dan subscribe ya. Tata titi tutu, pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dah.